Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan sampaikan tentang algoritma dan operasi dasar, yaitu praktek dalam Python. Baik ya, di sini ada slide yang nanti Bapak akan berikan. Di sini kita bisa lihat eh, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada targetnya, ada persepsi dasar Python itu sendiri, kemudian ada logika pemrogramannya, di mana ada algoritma dan algoritma, kemudian ada implementasi code yaitu Python listingnya, kemudian di lingkungan eksekusi yaitu run atau compiler, dan nanti ada pendalaman serta refleksi di akhir. Bapak lanjutkan ya. Baik, di sini ada tujuan pembelajaran di mana kita bisa memahami input dan output. Artinya kita bisa mengerti konsep input dan output pada Python. Kemudian ada variabel dan string, bagaimana cara menyimpan dan dalam bentuk teks maupun angka. Kemudian kita menggunakan operasi matematika melakukan perhitungan sederhana. Kemudian berikutnya adalah transisi logika, mengubah algoritma dari bahasa manusia ke sintak, yaitu dalam bahasa pemrograman Python. Berikutnya, coba anak-anak sekalian, mengapa kita butuh program? Artinya di sini ada suatu masalah yang kita hadapi di mana menghitung nilai rata-rata 100 atau 1000 siswa secara manual lama dan pasti rawan kesalahan. Maka kita butuh namanya yang disebut dengan automasi. Solusinya kita menggunakan bahasa pemrograman Python, otomatis, cepat, dan akurat. Baik, materi yang pernah Bapak sampaikan terdahulu yaitu ada print, ada input, ada variabel, ada float atau integer, dan string. Di mana print itu menampilkan output ke layar, perintah print ya, print kurung buka dan kurung tutup. Kemudian di berikutnya ada menerima input dari pengguna. Berarti inputannya bisa berupa keyboard. Kemudian inputan itu akan ditampung di suatu tempat yaitu dengan menggunakan variabel. Apa? Variabel tempat menyimpan suatu data, itu tempat atau wadah. Kemudian berikutnya ada tipe data angka. Ya, karena kita menerima tipe data berupa angka, maka kita menggunakan float atau integer. Dan kita juga bisa menerima inputan berupa tipe data teks. Contoh di bawah di sini, nama sama dengan double petik Andi dan double petik. Kemudian dicetak hello, kalimat halo kita bisa ganti dengan kalimat yang lain. Namun di sini di belakangnya ada koma nama. Nama ini nanti kita memanggil variabel nama berupa teks. Nah, di sini Bapak tampilkan berupa algoritma sederhana di mana ada rencana pemrograman yaitu menghitung rata-rata mulai hingga selesai atau main and begin, di mana kita bisa menginputkan nama, bisa menginputkan nilai tugas, bisa menginputkan nilai UTS dan nilai UAS. Dari semua yang kita inputkan berupa teks, angka dari nilai tugas, angka dari nilai UTS, angka dari nilai UAS, maka kita bisa menghitung rata-rata dan kita menampilkan hasil berdasarkan nama dan hasil rata-rata yang kita hitung. Kemudian program itu selesai. Nah, di sini adalah flowchart-nya ya. Flowchart-nya nanti kita praktekkan menggunakan flow algorithm ya. Tentunya kita menggunakan satu aplikasi flow algorithm. Atau kita bisa tulis manual ya, menggunakan flowchart. Mulai dari main sampai dengan end. Tentu di sana ada declare, kemudian ada input, ada output dulu menampilkan kita bisa berinteraksi dengan suatu sistem, kemudian dari sistem itu kita diberikan instruksi untuk memasukkan input baik berupa teks maupun berupa angka. Setelah diinputkan teks dan angka, maka di sini yang warna kuning ini ada proses menghitung ya, hitung rata-rata. Kemudian ditampilkan berupa nilai berdasarkan nilai dan rata-rata.
dan selesai di program bagian end. Kemudian di sini ini listing programnya. Di sini ada listing program dalam bahasa Python, itu print program nilai siswa. Di sini ada tagar yaitu input data ini hanya sebagai keterangan saja. Di mana di sini ada beberapa variabel, ada nama, ada tugas, ada UTS dan UAS. Di sini menerima inputan berupa teks, maka nanti si user akan menerima inputan berupa teks. Di sini ada tugas float input, maka masukkan nilai, berarti berupa angka bukan berupa teks ya. Kemudian berikutnya ada UTS, tipe datanya float, yaitu berupa input angka juga, diikuti dengan nilai, yaitu UAS. Dari ketiga angka itu, nanti kita akan proses di bagian proses perhitungan, di baris ke-9 tentunya. Maka di situ kita beri nama yaitu variabel rata-rata. Ingat, rata-rata itu tidak boleh spasi, maka kita gunakan underscore. Jadi rata underscore rata sama dengan tugas ditambah UTS ditambah UAS. Jadi ada berapa nilai? 3 nilai, maka itu dibagi 3. Setelah itu, setelah diproses oleh sistem, maka akan ditampilkan hasilnya berupa output, yaitu dicetak, yaitu menggunakan perintah print, disuruh double petik slash n, itu tanda sama dengan kita buat 3 kali hasil penilaian, tanda sama dengan 3 kali. Ini hanya sebagai apa namanya menampilkan di layar outputnya. Kemudian nanti dicetak lagi nama siswa, dipanggil variabel nama karena kita awalnya memberikan input terhadap suatu teks, kemudian dipanggil lagi nilai rata-rata, dipanggil dari olahan rata-rata menuju ke proses perhitungan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini coba kita praktik input variabel ya anak-anakku sekalian. Nah, nama input itu menerima string, ya, menerima teks atau string. Kemudian tugas itu float, itu konversi dari angka ke desimal, ya, konversi ke angka desimal maksudnya. Ingat, inputan itu fungsi standar untuk mengambil data dari keyboard. Hasilnya selalu teks, ya, input. Dan float menggabungkan input agar teks yang kita teks angka agar teks angka 80 berubah menjadi nilai matematika, yaitu 80,00 yang bisa dihitung oleh komputer. Jadi bukan 80,00 tapi 80,00. Selanjutnya di sini ada praktik berikutnya dulu, intinya. Nah, inti dari proses dan output, di mana ada rata-rata. Nah, di sini prosesnya ada variabel rata underscore rata sama dengan kurung buka. Jadi ada asosiatif di mana ada beberapa nilai dibagi 3. Jadi ada nilai tugas, ada nilai UTS, ada nilai UAS. Maka ketiga nilai itu dibagi. Kemudian setelah diproses pada bagian proses bagi baris ke-10, maka akan ditampilkan pada baris ke-11 dicetak nilai rata-rata. Nah, kalau ini bolehlah kita memberikan string, tapi kalau untuk bagian variabelnya jangan di strip, maka kita berikan underscore karena di dalam bahasa pemrograman itu diperbolehkan, diizinkan underscore. Rumus matematika itu digunakan dengan tanda kurung untuk menjumlah nilai terlebih dahulu baru dibagi 3, itu maksudnya. Dan outputnya fungsi print menggabungkan label teks dengan isi variabel rata-rata. Tadi Bapak sudah jelaskan bahwa rata-rata ini sebagai variabel menggunakan tanda koma. Berikutnya ada tampilan flow dan source code-nya. Ini source code-nya ini didapat dari kita setelah menyusun algoritmanya, ya. Yang kita gunakan algoritma menggunakan flowgorithm, maka itu bisa didapat. Atau kita bisa menulis secara manual dengan Python. Sini berupa konsolnya, dari sini variabel yang dihasilkannya. Kebetulan di sini diberi nama Fulan bin Fulani. Nilai yang pertama 89, nilai kedua 75, dan nilai ketiga adalah 85. Maka didapatlah 83,0. Oke, Bapak lanjutkan ya. Nah, ini adalah tampilan menggunakan aplikasi berbasis cloud, itu Google Colab ya. Jadi listing program yang sudah kita buat, kita bisa tempel atau kita bisa ketik ulang. Kita menggunakan dengan
Google Chrome. Tentunya kita harus menggunakan akun Google secara pribadi. Jadi Google Chrome ini bisa tanpa install, jadi kita tidak perlu install, namun kita menggunakan Google Chrome dengan catatan terkoneksi dengan internet. Tinggal kita ketikkan dan setelah itu kita pilih run itu atau play ya, ada tanda logo seperti ini. Kemudian saya bakal lanjutkan ketampilan return online. Nah ini menggunakan online. Di sini kita bisa juga menggunakan bahasa pemrograman Python secara online. Akan sama hasilnya ya, kecuali inputannya berbeda-beda. Maksudnya inputan angkanya. Kebetulan di sini sama, Bapak buat 89, 75 dan 85 dan namanya Fulana bin Fulani. Di bagian sebelah kiri ini adalah IDE editornya dan terminal di bagian sebelah kanan itu sebagai outputnya. Berikutnya adalah tampilan IDE ini versinya 3.15. Artinya di sini diinstal di dalam komputer atau laptop kita. Di sini kita bisa menggunakan tanpa menggunakan online. Artinya base laptop atau base komputer. Ingat ya, tanpa online atau orang sebut bilang dengan lokal ya. Selanjutnya, oke, dari barusan atau sebelum Bapak sampaikan, kita coba dalami. Apa itu fungsi variabel? Oke, fungsi variabel sudah Bapak tuliskan di sana sebagai wadah untuk menyimpan data sementara. Kemudian mengapa menggunakan atau memakai float agar input dibaca sebagai angka desimal bukan teks, ingat ya. Jadi mengkonversikan dari dari angka, konversikan angka ya maksudnya. Kemudian alur program. Nah, alur program ini kita mesti membutuhkan karena ada alurnya. Di mana alur itu terdapat ada input, alur pertamanya ada proses dan yang pasti ada output. Baik, kesimpulannya nanti kita sudah pasti dapatkan di mana terdapat input data dan ada proses hitung dan tentunya setelah ada input dan proses maka kita akan menghasilkan output yang ditampilkan di layar baik di handphone kita maupun di laptop kita maupun di komputer kita. Baik anak-anakku, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa dicoba, coba, dan coba. Jika terjadi kesalahan, itu bukan suatu kegagalan, melainkan bahwa kamu sudah mengawali dan memulai belajar dalam bahasa pemrograman. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.